warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tentunya semangat untuk belajar. Anak-anak, dunia terus mengalami perubahan dan tentunya kita tidak boleh berhenti untuk berubah, dan cara kita berubah adalah dengan tetap semangat untuk belajar. Kalau kita berhenti belajar, kita pasti akan digilas oleh perubahan. Dan Pak Dede berharap mudah-mudahan kalian terus semangat belajar ya. Anak-anak, kita akan belajar banyak hal hari ini. Tetapi Pak Dede ingatkan, sebelum kita mulai pembelajaran, tolong disiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Karena tentunya selama kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, ada banyak hal yang harus kalian catat. Dan supaya ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, mari kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Karena tema 1 masih tentang selamatkan makhluk hidup. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini ada 3. Yang pertama, setelah mengamati dan mencari informasi, peserta didik mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Dan yang ketiga, setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, peserta didik mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Anak-anak, di pembelajaran 1 kita sudah membahas bahwa ada tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif ya, atau secara kawin. Ternyata selain berkembang biak dengan cara generatif, tumbuhan juga berkembang biak dengan cara vegetatif loh. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa ya? Ya betul, ini adalah gambar buah nanas. Tahu tidak anak-anak bahwa nanas berkembang biak dengan cara vegetatif loh. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Kemudian perhatikan gambar yang tampak pada layar HP kalian. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Nah, umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Kemudian berikutnya pohon pisang. Nah, pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Berarti bawang merah dan pohon pisang juga berkembang biak secara vegetatif. Nah, beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Iya, betul ya. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru dari sebuah tumbuhan itu merupakan asal dari induknya. Nah, sekarang Pak Dede ingin mengajak kalian untuk mengamati gambar berikut ini. Ini kira-kira gambar apa ya, Nana? Ya betul, ini adalah gambar wortel.
Pertanyaannya, bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak? Adakah yang tahu? Baik. Cara tanaman wortel berkembang biak adalah secara vegetatif, yaitu berkembang biak melalui umbi akar yang akarnya membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Tanaman apa lagi yang berkembang biak secara vegetatif ya? Coba tuliskan dalam tabel berikut. Saya ingin memberikan contohnya. Nama tanamannya jahe. Cara berkembang biaknya adalah dengan akar tinggal. Maka akar tinggal adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Berikutnya wortel. Masih ingat tadi cara berkembang biaknya dengan apa? Ya betul ya, dengan umbi akar. Dan ini juga termasuk vegetatif. Nah, selanjutnya kentang. Ada yang tahu bagaimana cara berkembang biaknya? Iya betul ya. Kentang berkembang biak dengan umbi batang dan ini juga termasuk ke dalam perkembangbiakan secara vegetatif. Berikutnya bawang merah. Ayo tadi di awal kita sudah membahas bawang merah. Bagaimana cara berkembang biaknya, masih ingat? Betul ya. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis dan ini pun termasuk ke dalam perkembangbiakan vegetatif. Yang terakhir, pisang. Ayo, tadi di awal kita juga sudah membahas cara perkembangbiakan pisang. Ada yang masih ingat? Betul ya, pisang berkembang biak dengan tunas dan ini juga termasuk ke dalam perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, anak-anak, Pak Dede ingin mengajak kalian untuk berpikir kira-kira apa manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif. Betul ya, manfaat perkembangbiakan secara vegetatif yaitu menghasilkan tanaman anakan yang sama persis dengan induknya, lebih cepat dibanding perkembangbiakan generatif, menghasilkan tanaman yang susah tumbuh dari benih, dapat mengendalikan kualitas yang dihasilkan. Nah, ternyata anak-anak, kalau kita renungkan, ternyata sungguh hebat ya semua tumbuhan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan itu memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang Pak Dede ingin mengajak kalian untuk menyimak sebuah bacaan ya. Dan kita baca bersama-sama. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Ternyata ketinggian dataran rendah itu 0 sampai 200 meter ya di atas permukaan laut. Dan hampir semua ibu kota provinsi di negara kita itu ternyata ada di dataran rendah anak-anak ya. Dan tumbuhan-tumbuhan yang hidup di dataran rendah itu
Di antaranya tadi padi, palawija, dan tebu ya. Baik, kita lanjut ya ke paragraf berikutnya. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Nah, kita ini juga termasuk wilayah pantai ya anak-anak ya, Pekalongan. Kenapa Indonesia itu kebanyakannya itu berada di dataran rendah? Karena memang memiliki banyak pantai ya. Indonesia itu memang terdiri atas ribuan pulau. Dan tumbuhan yang hidup di wilayah pantai itu diantaranya adalah kelapa, bakau, dan ganggang ya. Kalau bakau itu adalah tanaman yang sering kita lihat anak-anak ya di Pekalongan banyak sekali. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger ya, Jawa Timur, dataran tinggi Alas ya di Aceh, dan dataran tinggi Bone ya di Sulawesi Selatan. Adapun jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Ternyata kalau dataran rendah kan tadi ketinggiannya antara 0 sampai 200 meter ya di atas permukaan laut. Kalau dataran tinggi itu ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut ya. Nah, dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Tentunya masih banyak ya anak-anak ya. Nah, sekarang Pak Dede ingin mengajak kalian untuk mengisi diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan. Ayo kita amati paragraf pertama. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Nah, ide pokok pada paragraf pertama ini yaitu Indonesia adalah negara kepulauan ya, karena kalimat utamanya ada di awal paragraf. Baik, kita lanjutkan lagi ke paragraf kedua. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Ayo, sudah bisa menebak ide pokok itu ada di kalimat yang mana? Iya, betul ya. Ide pokok pada paragraf kedua ini ada pada kalimat yang pertama ya, karena kalimat utamanya ada di awal. Yakni dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut ya. Selanjutnya pengamatan pada paragraf ketiga ini anak-anak. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Sudah bisa menebak di mana ide pokoknya? Apakah ada di kalimat pertama atau kalimat yang terakhir atau campuran? Iya, betul ya. Ide pokok pada paragraf ketiga ini ada pada kalimat pertama ya, karena dia adalah kalimat utamanya. Dan ide pokoknya bisa sama ya ini dengan kalimat utama seperti tadi pada paragraf kedua, yaitu wilayah pantai termasuk dataran rendah. Nah, selanjutnya paragraf yang keempat. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur, dataran tinggi Alas, Aceh, dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran.
Kira-kira ide pokoknya ada pada kalimat pertama, kalimat yang terakhir, atau campuran anak-anak? Ya, betul ya. Ide pokok pada paragraf keempat ada pada kalimat yang pertama ya, yaitu dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, ini ide pokoknya sama ya dengan kalimat utamanya. Nah, kita lanjutkan ke paragraf yang kelima, anak-anak. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Ini jelas ya, paragraf kelima karena terdiri dari satu kalimat, pasti itu ya ide pokoknya. Nah, anak-anak, Indonesia itu memiliki berbagai jenis tumbuhan ternyata ya. Tumbuhan tersebut memberikan bahan makan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Tentu banyak hal ya. Yang pertama, kita mulai harus merawatnya dengan baik, kemudian tidak merusak, menyiramnya, memupuknya, itu bagian dari merawat ya. Termasuk juga kita mempelajari bagaimana perkembangbiakan tumbuhan, itu adalah bagian rasa syukur kita ya terhadap aneka tumbuhan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Dan tentunya kita juga memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan itu yang bisa dimakan, tentu kita konsumsi ya anak-anak. Itu adalah bagian rasa bersyukur kita atas anugerah berupa tumbuhan yang beraneka ragam, juga sangat bermanfaat ya bagi kita. Nah, anak-anak, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung aktivitas pembelajaran kita pada hari ini. Pak Dede ingin mengajak kalian untuk merenungkan kembali apa saja yang telah kita pelajari hari ini dan apa pula manfaatnya. Kita sudah belajar banyak hal tentunya ya hari ini, dimulai dari kita belajar tentang macam-macam perkembangbiakan tumbuhan vegetatif ya. Ada yang dengan umbi lapis, ada yang dengan umbi akar, umbi batang, kemudian ada juga dengan tunas ya. Nah, kita sudah belajar tentang vegetatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin, tentunya dengan berbagai macam jenisnya ya, dan juga macam-macam tumbuhannya. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana menemukan ide pokok ya dalam suatu paragraf, sehingga kita semakin terasah kemampuannya untuk menentukan ide pokok. Dan tentu manfaatnya sangat banyak sekali anak-anak. Jadi kita mengetahui ya macam-macam tumbuhan dengan cara berkembang biaknya ya. Kemudian kita juga jadi tahu apa manfaat perkembangbiakan secara vegetatif, dan tentu kita jadi semakin piawai ya dalam menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Baik anak-anak, Dede ucapkan terima kasih karena kalian telah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Kurang lebihnya Pak Dede mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Agar bermanfaat dan berkah, mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Selesai
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.